Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizal Fitra, NPM 2331271 dari kelas IF 23B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara kelas dan abstrak. Langsung saja ke pengertiannya. Hubungan antar kelas dalam PBO adalah bagaimana satu kelas terhubung dengan kelas lainnya untuk saling berinteraksi atau saling tergantung. Hubungan ini menggambarkan struktur logis antara kelas-kelas dalam sistem. Nah, hubungan antar kelas ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama asosiasi. Asosiasi itu adalah hubungan antar objek di mana satu objek dapat memengaruhi yang lain. Selanjutnya yang kedua ada agregasi, yaitu hubungan has A di mana satu kelas terdiri dari kelas lainnya tetapi memiliki siklus hidup yang independen. Selanjutnya yang ketiga ada komposisi, yaitu hubungan part of yang lebih kuat di mana siklus hidup satu kelas tergantung pada kelas lain. Selanjutnya yang keempat yang terakhir yaitu pewarisan, yaitu hubungan is A di mana satu kelas mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Nah, di sini saya mempunyai contoh kode dari hubungan antar kelas. Di kode pertama ini kita punya dua kelas, yaitu dosen dan mahasiswa. Kelas dosen mempunyai metode mengajar yang menerima objek mahasiswa sebagai parameter. Ini menunjukkan asosiasi antar kelas dosen dan mahasiswa, artinya kelas dosen bisa berinteraksi dengan kelas mahasiswa, misalnya seorang dosen mengajar mahasiswa tertentu. Nah, di metode mengajar kita menggunakan nama dari objek dosen dan objek mahasiswa untuk mencetak informasi yang menunjukkan siapa yang mengajar siapa. Jadi ketika objek dosen dan MHS dibuat, program akan menampilkan Pak Budi mengajar Siti. Intinya, kode ini menunjukkan bagaimana dua objek dari kelas berbeda bisa berhubungan atau saling berinteraksi. Selanjutnya, abstrak. Pengertian dari abstrak yaitu kelas atau metode yang dirancang sebagai kerangka dasar yang tidak bisa diinstansi langsung. Kelas abstrak biasanya digunakan untuk mendefinisikan perilaku umum yang akan diterapkan oleh kelas turunannya. Ciri-ciri abstrak yaitu yang pertama, kelas abstrak menggunakan kata kunci abstrak. Lalu yang kedua, tidak bisa diinisiasi langsung. Dan yang ketiga, dapat memiliki metode abstrak tanpa implementasi atau metode konkret dengan implementasi. Yang keempat, hanya dapat digunakan melalui pewarisan oleh kelas anaknya. Di sini saya memiliki lagi contoh kode yang bagian abstrak. Nah, di kode kedua ini kita punya kelas abstrak hewan. Nah, kelas abstrak hewan ini kelas abstrak seperti blueprint atau kerangka dasar yang nggak bisa langsung dipakai untuk membuat objek di dalamnya. Ada metode abstrak suara yang artinya setiap kelas yang turunan dari hewan harus implementasikan metode ini sesuai dengan hewan tersebut. Nah, kelas kucing adalah kelas turunan dari hewan yang mewarisi semua sifat dari hewan. Kelas kucing kemudian mengimplementasikan metode suara dengan cara memberi suara meong-meong. Di sini kita bisa lihat kalau meskipun hewan nggak punya implementasi langsung untuk suara, kelas kucing yang mewarisi hewan harus mengimplementasikannya. Jadi kode ini itu menunjukkan bagaimana kelas abstrak bisa digunakan untuk mendefinisikan perilaku umum yang harus diterapkan oleh kelas-kelas turunannya. Nah, kesimpulannya, hubungan antar kelas menggambarkan interaksi antara kelas-kelas dalam sistem OOP, seperti asosiasi, agregasi, komposisi, dan pewarisan. Konsep ini mendukung modularitas dan pengelolaan kode yang baik dengan memungkinkan objek bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Abstrak menyediakan kerangka kerja bagi kelas turunan dengan metode abstrak yang wajib diimplementasikan dan metode konkret yang dapat digunakan langsung. Konsep ini memastikan desain yang seragam dan fleksibel dalam hierarki kelas. Keduanya saling melengkapi di mana hubungan antara kelas fokus pada interaksi eksternal,
sementara abstrak memastikan struktur internal yang terorganisasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.